Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Kal mubtadi'ati wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala sabilihi wa nahjihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Wa ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita sangat bersyukur malam hari ini berjumpa kembali dalam waktu yang serasa baru kemarin. 1 bulan ya. Ini waktu tercepat selama ini. Biasanya 2 bulan, 3 bulan. Alhamdulillah. Pertemuan kita insyaallah tetap seperti yang lalu. Kita selalu berharap ridha Allah. Kita selalu berharap rahmat Allah SWT, inayah dan hidayah, pertolongan serta hidayatul taufiq dari Allah SWT agar selalu dilimpahkan kepada kita bersama yang sama-sama haus ilmu. Karena ilmu itu semakin dicari semakin kurang. Itulah ilmu agama. Semakin kita cari, semakin kita perdalam, semakin dalam. Karena itulah Allah membuat suatu gambaran dalam akhir surah Al-Kahfi. Law kanatil bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Seandainya lautan ini seluruhnya dijadikan tinta untuk menulis kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seluruh pohon-pohon dipotong kecil-kecil menjadi pena untuk menulis kalamnya Allah, lalu ditambah tinta laut, 1 lautan lagi selebarnya dunia ini, maka tidak akan pernah habis kalamnya. Itulah ilmu, saudaraku. Alhamdulillah. Saya katakan tadi, semakin dicari semakin merasa kurang. Saya merasakan sendiri ketika di Masjidil Haram sudah masuk di 10 tahun, mau pulang itu rasanya berat sekali. Saat itu ilmu masih banyak, dan memang masih banyak. Bagaimana dengan kita yang ada di Indonesia ini, terutama yang dulu berasal dari mana itu? Masa lalu. 1 tahun, 1 tahun setengah dites di pondok ini. Ada sebagian teman yang nggak setuju kalau kita menyebutkan itu lagi, katanya belum move on. Ya, dari sisi mana Anda menilai? Kalau saya hanya ingin menggugah hati kita supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ada orang cari ilmu, berangkat tidak punya modal apa-apa, bahkan alif bata juga belum lancar, bacaan belum lancar, 1 tahun dites di 3 tempat, 3 bulan, pondok ini, pondok Kediri, pondok Kertosono, langsung manggung jadi dai. Andalannya apa? Quran mangkulan harus dibawa. Siapa yang tidak menggunakan Quran mangkulannya, maka penyampaiannya tidak sah.
Masya Allah. Ini tidak ada konsep cari ilmu seperti ini, tidak ada. Setahun manggung tanpa modal apa-apa, haram, bahaya, berbahaya, dan itu terbukti. Dulu kita nggak merasa, sekarang baru kita bayangkan betapa sesatnya. Ya, walaupun merasa paling murni, paling mulia, paling top, tapi betapa sesatnya, betapa jauhnya dari kalam Allah Subhanahu wa taala yang kita bicarakan dalam masalah akidah. Tercampur baur, yang penting jadi tidak penting, yang tidak penting menjadi penting, menjadi sangat penting. Yang bukan penentu surga neraka, bukan akidah, masukkan ke akidah. Bikin akidah sendiri sesuai dengan hawa nafsunya. Hawa nafsu jangan dibayangkan, hawa nafsu itu sesuatu yang keburukan, kemaksiatan yang kita lihat. Penyesatan umat, iftira ala Allah wa rasulih, itu alam, itu kemaksiatan yang paling tinggi. Berdusta atas nama Allah Rasul sengaja, itu paling tinggi dosanya. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Rasulullah. Sengaja. Kalau tidak sengaja, alhamdulillah, umumnya kita dulu nggak sengaja, masih bisa bersyukur. Tapi innalillah terus alhamdulillah. Soalnya apa? Soalnya nggak sengaja. Nggak sengajanya di mana? Nggak ngerti. Belum tahu perasaannya sebenarnya bui. Kayak tahun bintang kembar. Tahun bintang jenengan. Bukan. Masuk. 56 sampai 2000. 2017 atau 2018. Masya Allah, bertahun-tahun rumah sana guys, paling lurus dari moco ihdinas siratal mustaqim. Wah, awal diri liane belas nyantol kali ihdinas siratal mustaqim. Nasihat matawidi, mereka yang doa setiap sholat ihdinas siratal mustaqim, tapi kita yang dapat hidayah. Allahu Akbar. Kalau ingat sekarang, Masya Allah, campur-campur rasanya. Ya susah, ya kudu guyu, macam-macam. Tapi ya akhirnya ya istirja sama alhamdulillah. Pertama istirja, jangan sampai terulang lagi. Alhamdulillah Allah membuka hati. Masya Allah saudara. Kalau kita nggak disadarkan oleh Allah, nggak dibuka jalan, kayaknya nggak masuk akal untuk kita bisa menerima kebenaran. Di mana letak beratnya? Dulu yang asalnya, mohon maaf, dari Nahdien misalkan pindah ke Jakarta, itu akan menilai banyak hal yang menurut kita tidak ada di Quran hadis, adanya di fikih. Padahal fikih itu juga hasil kesimpulan dari Quran hadis. Sebenarnya secara umum khilafiyah, bukan tidak ada perselisihan. Tapi intinya begini, kita setelah masuk di doktrin, kita lah yang paling murni. Sampai ngarani saya masih kecil, nah, penerobos nasihat, betul kentongan, soli nawai kawan jejak, sikil rawat tangan orang rokok direbut. Masya Allah, masih terngiang-ngiang di telinga. Rumah sana, ternyata dari sisi akidah lebih sesat, mengkafirkan umat Islam yang lain. Baru bid'ah-bid'ah dari sisi akidah, muncul kesalahan-kesalahan secara syariat karena tidak menguasai Al-Quran dan Sunnah, tidak pernah membaca bagaimana ulama mengembangkan, menerangkan Al-Quran dan Sunnah. Tak pernah baca, tak pernah tahu. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini sedikit menggugah
hati kita supaya panas, supaya hangat, supaya nggak ngantuk. Karena bahasan kita sekarang tidak jauh dari itu. Kita ingin menegaskan lagi kekeliruan utama kita di masa lalu, yaitu tentang firqah dan takfir. Kita kasih judul bahaya. Bahaya itu kalau bahasa Arab khatir jiddan, khatirah. Kalau pemain bola di sana, penyiarnya itu ada bola yang tendangannya sudah mepet apa kerawang, tapi saya meleset, khatirah, bahaya, kurang sidik. Kemudian kita kurang sidik, kurang akeh, kurangnya banyak karena kesalahan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Bab firqah dan takfir, dulu mungkin kalau firqah jadi makanan kita sehari-hari, suara itu firqah. Kalau takfir belum pernah ngerti. Okay? Saya tanya yang hijrah ini. Dulu waktu di Islam Jamaah tidak pernah bahas ilmu tentang takfir, nggak ada. Pokoknya dia di Jamaah takfir, bahayanya takfir apanya itu nggak pernah dibahas. Walaupun ada di Kutubus Sittah. Baik, kita akan bahas tentang bahaya firqah. Firqah itu asal kata dari faraqah, maknanya secara lughat bermakna memisai. Firqah, furqah memisai. Firqah bisa bermakna golongan yang menyendiri, memisahkan diri. Secara istilah yang dikenal di kalangan para ulama setelah menimbang dan meneliti Al-Quran dan Sunnah, apa itu firqah? Segolongan umat manusia yang memiliki keyakinan akidah berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Salafus Saleh. Sebut firqah. Firqah yang akidahnya menyendiri, menyimpang, bertolak belakang, mukhalafah dengan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu akidahnya As-Salafus Saleh. Yang kedua, masih masuk definisi firqah juga, sekelompok manusia yang memisahkan diri dari jamaatul muslimin, dari jamaahnya orang-orang Islam dan penguasanya, pemimpinnya, imamnya. Ini juga disebut firqah. Kalau mau disingkat, firqah secara manhaj dalam akidah, firqah secara fisik, dan betul-betul dia memisahkan diri, ngotaki kelompoknya sendiri, liyane kafir, liyane Islamnya rasah. Nah, ini firqah, memisahkan diri dari umat Islam secara umum dan pemimpinnya. Baik, beberapa dalil dalam Al-Quran yang melarang firqah. Yang pertama surah Asy-Syura ayat 13. Kita sudah sering mendengar, bahkan mungkin sudah hafal dulu dalil kita. Namun kita perhatikan, coba sekarang ada kepleset sedikit saja. Satu kata salah maknanya, salah mengartikan, nggak jeli, akhirnya fatal akibatnya. Kita baca, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Garis bawahi fihi. Jadi di sini Allah mensyariatkan untuk kalian agama, yaitu yang diwasiatkan oleh Allah kepada Nabi Nuh dan yang kami wasiatkan kepada kamu Muhammad dan yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad disebut ulul azmi minar rusul. Di antara para utusan inilah ulul azmi, top 5 ini. Allah membuat syariat, membuat peraturan
agama untuk para utusan 5 ini. Isinya apa? Al-aqimuddin, tegakkan agama. Kalau untuk seluruh para nabi, agamanya disebut dinut tauhid, yang tidak ada perselisihan. Walaqad arsalna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Namanya dinut tauhid untuk seluruh utusan. Kalau untuk Nabi Muhammad istilahnya dinul Islam. Tegakkan agama Islam untuk Nabi Muhammad. Wala tatafarraqu fi, janganlah berfirqah-firqah, berpecah belah kalian. Fihi, rujuknya kemana? Coba. Nah, ini yang saya cermati, yang harus kita cermati. Fihi di dalam agama. Agama itu apa? Islam. Jangan berfirqah-firqah, berkelompok-kelompok di dalam kaitannya dengan menetepi agama Islam. Kalau disebut Anda golongan siapa? Saya orang Islam. Anda jamaahnya siapa? Jamaahnya orang umat Islam. Bukan jamaah fulan, jamaah fulan, jamaah fulan. Bukan. Kalau bicara dikaitkan dengan agama. Kalau kelompok pengajian nggak apa-apa. Sampai kelompok mana? Oh, kelompoknya Ustaz Khalil misalkan. Oh, kelompoknya Ustaz Abdul Aziz. Oh, kelompoknya siapa? Kelompok ngaji. Tapi kalau sampai Islamnya kelompok mana lah ini ya? Nggak ada kelompok-kelompok kalau Islam itu. Islam itu satu, jamaatul muslimin. Ini dulu kita memahami ya. Fihinya nggak tahu dirujuk kemana. Walaupun dirujuk Islam ya perasaannya jangan berfirqah-firqah kayak orang Jombor itu. Ada gitu. Gimana ayatnya begini? Jangan berpecah belah dalam Islam. Islam muslimin, Indonesia mayoritas muslim. Jangan kamu bikin kelompok mengatasnamakan agama lalu merasa paling benar, nggak boleh. Kalau kamu secara fisik Muslim, semua jadi satu. Namanya jamaatul muslimin. Tidak boleh berfirqah-firqah. Kalau kelompok ngaji, kelompok untuk melancarkan kegiatan, yang penting tidak sampai menjadi hizbiyah, menjadi asabiyah, merasa paling top sendiri, yang lain salah, yang lain neraka. Itu masih biasa saja. Dulu ada kelompok muhajir, ada kelompok ansor, ada kelompok untuk melancarkan kegiatan. Itu saja boleh. Di negara kita juga diwajibkan orang berkelompok harus ada wadahnya, silakan. Karena kita nggak bisa menghindari itu. Tapi itu hanya sekedar wadah untuk kelancaran saja, bukan pemisah antara kita dengan orang Islam yang lain. Bukan, dilarang itu. Itu satu. Larangan berfirqah. Yang kedua ayatnya di surah Al-An'am 159. 159. Dikatakan innal ladzina farraqu dinahum. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah dinahum. Coba, dinahum apa mana? Agama mereka. Agama itu apa? Islam apa? Islam jamaah? Beda. Agama Islam, jangan kamu pecah belah. Wa kanu syi'a, menjadi syiah itu kelompok. Menjadi kelompok. Ini yang dimaksud kelompok mengatasnamakan agama. Aku Islam, yang sana Islam. Islamku sing benar, Islamku sing benar. Jadi ngaku benar dewe-dewe. Ini namanya syiah. Lasta minhum fi syai'. Kamu Muhammad tidak ada kamu minhum dari mereka fi syai' dalam sesuatu. Kamu lepas tanggung jawab. Anta bari'un minhum. Kamu lepas tanggung jawab dari mereka. Artinya mereka bukan golongan kamu Muhammad. Orang yang begitu. Innama amruhum ilallah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Perkara mereka ada pada Allah, nanti di akhirat akan diceritakan oleh Allah kepada mereka apa yang mereka perbuat. Kemaksiatan itu, memecah belah. Yang ketiga di surah Al-Imran ayat 103. Ini yang paling sering kita baca dulu ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Di sini sengaja diawali dari 102 biar ingat.
Dulu kesalahan kita di sini tidak mengingat ayat sebelumnya bahwa khitab syar'i yang dituju, yang diperintah dalam ayat ini semua orang iman. Siapa yang merasa iman kenaan ayat ini? Orang iman dimanapun berada, di Indonesia, di Malaysia, di semua saat dunia ini, siapa yang merasa iman dipanggil sini. Apa isi panggilannya? Ittaqullah haqqa tuqatih. Satu, bertakwalah kepada Allah dengan sesungguhnya bertakwa kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kedua, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Kalau doktrin dulu apa? Sampai ajar, sampai kalau mati, yang penting tetap jamaah. Jadi Islam dulu kadang dalilnya pakai ini. Saya kalau dipikir-pikir, iya tulisannya. Dia namanya orang ke dokter. Ayatnya dibaca wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Kok bisa obat? Pokoknya sampai kalau mati tetap kok jamaah. Wala tamutunna illa wa antum fil jamaah. Harusnya kan begitu. Muslimun kata Allah. Apa Islam? Islamnya 5 rukun Islam itu. Kamu usaha pegang itu 5 rukun Islam, kamu sempurnakan itu, mati dalam keadaan menetapi 5 rukun Islam, Muslim itu jaminan surga manusia. Illa wa antum muslimun. Lalu yang ketiga, wa'tasimu, hei orang iman semuanya, wa'tasimu, berpegang teguhlah bihablillah, tali Allah. Tali Allah ini kalau dalam rujukan tafsir ada Islam, tetapilah Islam, ada Al-Quran dan Sunnah, tetapilah Al-Quran dan Sunnah, ada Tauhid, tetapilah Tauhid. Kita ambil yang agak sesuai karena kita lagi membahas jangan berfirqah, jangan berfirqah dalam menetapi Islam. Tetapilah Islam jami'an dengan berjamaah. Berarti seluruh orang iman. Ketika misalkan di negara lain ada orang iman, kita ketemu saudara iman, kita bilang anta jamaati, ana min jamaati. Kamu iman, aku iman, kamu Islam, aku golonganmu. Gitu. Jadi merasa bukan orang lain, walaupun tidak satu kelompok, tidak pernah kenal. Al Muslim akhul Muslim, innamal mu'minuna, itulah maksudnya. Kalau dulu apa nih? Singkat langsung. Inilah perintah berjamaah, beriman, berbayat, bertaat. Masa itu babnya lain. Kalau mau dihubungkan ke sini tapi tidak langsung, itu bukan makna satu-satunya, itu bagian dari lawazim. Lawazim itu konsekuensi, walaupun itu dengan syarat-syarat tertentu, tidak membuat jamaah tersendiri seperti Islam jamaah, bukan. Nanti kita hubungkan dengan yang jamaah secara fisik. Baik. Wala tamutunna wa bihablillah jami'an wala tafarraqu. Jangan berpecah belah, jangan berfirqah-firqah. Awas jangan salah paham. Yang dimaksud berfirqah, berkelompok, lalu eksklusif, menutup diri kayak kita dulu itu maksudnya. Menutup diri, merasa bukan saudaranya muslim yang lain. Apapun wadahnya, kita ada di Muhammadiyah misalkan, kita ada di Nahdliyin, kita ada di Persis, kita ada di mana lagi, Salaf misalkan. Itu ya kegiatan wadah saja. Kalau berbicara tentang jamaah kaum muslimin semuanya, tidak ada rasa wah ini kafir, ini bukan saudaraku, ini bukan. Enggak, kalau jamaah muslim. Adapun pilih kelompok pengajian, pilih teman dekat, sahabat karib, itu boleh. Ayatnya juga ada. Wal jaril qurba wal jaril junub was sahibi bil janbi wa ibnis sabil. Ada tetangga dekat, tetangga jauh, ada sahabat dekat, sahabat karib, sahabat mukhalif. Oleh Nabi diingatkan tadi kalau berkelompok untuk ngaji, untuk apa boleh, tapi merasa bukan saudara bagi yang lain, umat Islam, orang iman seluruh dunia ini, bukan hanya Indonesia,
itu berarti benih-benih firqah di pikirannya sudah ada. Nah, itulah dulu yang ada pada kita. Ya tak? Ngaku tidak ngaku baru sekarang merasa. Kalau sekarang lepaskan hati ini untuk bersaudara, berjamaah dengan semua umat Islam, dimanapun dia, dari manapun dia. Konsekuensinya apa? Ya seperti itu katakan oleh Nabi, orang iman itu seperti jasad satu. Kalau kepalanya sakit, semuanya ikut merasa sakit. Kita punya saudara di Palestina, kita punya saudara di Syria, kita punya saudara di Jerman, kita punya saudara di mana yang Muslim. Ketika mereka mendapat celaka, paling tidak kita berdoa untuk mereka. Saya pertama kali kaget di Masjidil Haram itu setelah mulai sadar kalau berdoa kunut nggak pernah ketinggalan itu imam Masjidil Haram. Saya rasakan sering. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Filastin. Dulu 2004 itu saya masih di sana. Di Aceh disebut ketika terjadi tsunami. Saya bukan. Berapa tahun dari kecil saya dibikin musuh semua. Saudara ikhwanana al-muslimin. Ini yang dimaksud oleh ayat ini secara khusus itu seperti itu. Kamu jangan punya hati, pertama punya hati merasa pecah, bukan saudara. Nah, kalau ada di suatu tempat, suatu negara, bersatulah bersama umat Islam. Sama umat itu namanya berjamaah. Jadi ada 3 perintah di sini. Yang ketiga adalah menetapi Islam dengan bersatu, jangan berfirqah-firqah. Baik. Maka sekarang perbaiki. Saudara-saudara yang sudah kadung mendarat mendaging, mubalik daerah, guru pondok, mubalik desa ini, yang dulu wa'tasimu bihablillah jami'an, langsung mana hanya kita yang benar menetapi ayat ini. Berjamaah. Karena kita sudah berbaiat, sudah sejak tahun 41 membentuk jamaah. Masya Allah. Itu kenyataannya bukan berjamaah, tapi berfirqah. Nah, yang keempat, surah Al-Imran ayat 105. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Ini ada ancaman berat di sini. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang ahli kitab yang tafarraqu berfirqah-firqah, wakhtalafu berselisih, enggak ada toleransi. Kalau dalam Islam perhatikan, yang tidak ada toleransi itu dalam masalah akidah yang menentukan. Akidah pun bukan yang remeh, yang keras biasa, yang sangat menentukan, enggak boleh berselisih. Tapi kalau masalah furu' berselisih nggak ada masalah. Yang penting masing-masing punya dasar, itu tidak masuk dalam wakhtalafu ini. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelahnya bayyinat datang kepada mereka. Mereka yang berfirqah-firqah itu wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Cukup 4 ayat ini betul-betul berfirqah itu haram hukumnya. Kita dulu tidak sadar di doktrin katanya menetepi jamaah, tapi kita sebenarnya dibikin berfirqah, rasanya dibikin pecah, dibikin tidak bersaudara. Yang paling sedih saya ketika di Masjidil Haram itu selalu duduk kadang di depan Ka'bah melihat orang yang tawaf. Ya Allah, saudaraku, saya dari kecil aku anggap musuhku. Nggak bisa duduk sama. Saya berbulan-bulan duduk sama teman dari Sudan, dari Mesir, di Masjidil Haram dengan orang-orang Saudi, belum bisa. Artinya belum bisa itu fisiknya duduk, tapi hatinya itu merasa bukan saudara. Saking kentalnya, lengketnya doktrin. Lama itu mau menyembuhkan itu. Minum zam-zam aja tiap hari, ya Allah bersihkan hati saya, bersihkan dari doktrin-doktrin ini. Nggak bisa.
ketemu syekh, orang-orang yang sangat agung, hafal Quran, ahli hadis, ahli ini, dulunya akan disesatkan. Kita sesatkan. Kita mendengar itu orang ini, ya, saya punya guru mulai dari kelas 2 ya, kelas 2 Thanawi, ada masih muda, Alfiyah Ibnu Malik itu hafal kayak air aja, masih C6, lebih muda daripada saya. Karena saya masuk itu sudah anak 3, terus telat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi lebih muda. Ya saya lihat heran banget ini orang kok ahli sekali. Tapi hati itu awal-awal belum bisa terima ilmunya ini kan. Itu saking beratnya masalah doktrin itu tadi, hawa nafsu, lengket di hawa nafsu kita. Maka perhatikan bahwa ayat-ayat ini harus kita maknai dengan benar, lalu kita yakini dengan benar. Dulu makna kita salah, keterangan kita salah, hilangkan itu, hilangkan semuanya, buang semuanya. Bagi saudara-saudara yang hijrah, yang tidak hijrah, ya alhamdulillah, pahami saja ayat ini, diperdalam dan diartikan dengan yang sebenarnya. 2 macam firqah sesuai dengan definisi tadi. Yang pertama, golongan yang memisai jamaah yang berupa manhaj. Manhaj itu adalah metode, jalan, cara menetapi agama, baik akidah, ibadah, muamalah maupun akhlak dan adab. Tata cara menetapi agama namanya jamaah secara manhaj. Mana dalilnya? Hafal nih kita, ya, terutama para penyampai ini hafal ini, harusnya ya. Barangkali sekarang sudah lupa, maka diingat lagi. Wa inna bani Israil tafarraqat ala 72 millah. Bani Israel telah berfirqah-firqah, berkelompok-kelompok menjadi 72. Wa taftariqu ummati. Perhatikan kalimat ummati. Akan pecah belah umatku. Kalau kafir bukan muslim nggak dibilang ummati sama Rasulullah. Ummati itu umatku yang Islam, muslim. Berpecah belah atas 73 millah, 73 agama. 73 agama maksudnya 73 perpecahan yang mengatasnamakan agama. Namanya tetap Islam, cuman dia bikin kelompok terus punya nama sendiri. Rafidhah, Syiah, Jahmiyah, Qadariyah, Khawarij, Islam Jamaah dan lain-lain. Jadi bukan Islam loh, bukan muslimin, orang jamaah. Jadi watatru ala kulluhum finnar, kata Rasulullah. Ini berat, ini namanya mu'ad, kata para ulama. Semuanya finnar, diancam neraka. Finnar, diancam, bahaya besar. Ancamannya bahaya, sudah dekat sekali. Cara potensi masuk neraka sangat terbuka lebar untuk 72 ini. Illa millatan wahidah, kecuali satu agama, maksudnya satu kelompok yang masih kekeh di atas sunnah. Sehingga qalu wa man hiya ya Rasulullah. Para sahabat tanya, siapa satu millatan wahidah? Siapa mereka pemeluk yang kokoh di atas millatan wahidah? Qala Nabi, ma ana alaihi wa ashabi. Ma apa saja, ini yang dikatakan manhaj. Ma ini maknanya manhaj. Manhaj itu thariqah, jalan, cara, metode. Ana metode dalam menetapi agama. Ana aku alaihi di atasnya, menetapi metode itu, cara itu, wa ashabi bersama sahabatku. Agama itu isinya akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan adab. Itu isinya. Siapa yang menetepi cara, metode, kesehariannya dalam menetepi agama sama dengan aku dan sahabatku, dialah jamaah. Dialah jamaah. Coba catatannya itu penting, catatannya.
Pemeluk agama Islam akan berpecah belah menjadi 73, yang 72 diancam neraka, yang satu dijamin surga. Pemeluk Islam, ya, orang Islam, nggak bicara yang non Muslim, nggak dibicara. Berarti mereka masih Muslim. Itu yang perlu diketahui, dicermati. Rasulullah menyebut millah, agama atau Islam. Di sini millah lafaznya, yang dimaksud adalah pemeluk agama Islam. Seperti penjelasan nanti ada di Ibnu Majah bawahnya ini. Mereka adalah kaum muslimin, bukan orang-orang kafir. Berarti masih ada jaminan surganya. Jadi 72 itu masih muslim, belum dibilang kafir. Karena millah, masih ahlu millah. Belum dikafirkan. Dulu kesalahan kita di mana? Di situ. 72 jelebut langgeng nanggonin rokok. Islamnya nggak sah, ngoten nggih? Dari tahun 52 seperti ini, 56 itu kesalahan. Tidak ada ulama dalam syarah, dalam kitab-kitab menerangkan bahwa 72 ini kafir. Kecuali perorangannya, oknumnya memang ada yang kafir oknumnya, tapi nggak semua langsung disamaratakan kebiah-biah kafir semua betul. Satu golongan yang dijamin surga tidak harus sebuah golongan dalam satu masa. Seperti ngakunya coba, akulah, itu namanya sebuah golongan dalam satu masa. Yang disebut jamaah di sini itu tidak harus sebuah golongan dalam satu masa. Tidak bermakna harus makna seperti itu. Kayak kita dulu kan maknanya begitu. Satu orang pun dan dimanapun berada serta pada zaman kapanpun, jika menetapi agama sebagaimana Rasulullah dan para sahabat, maka dia termasuk jamaah yang dijamin surga. Satu orang pun. Kenapa? Karena dalam hadis di atas Rasulullah tidak menyebutkan jumlah orang atau masa tertentu, nggak ada. Subjeknya itu apa subjeknya? Pelakunya itu bukan disebut. Yang disebut metodenya. Pokoknya metodenya sama dengan aku dan para sahabat dalam menetapi agama, berarti dia jamaah sudah. Nggak nyebut orangnya dari mana, kapan waktunya, berapa jumlahnya, nggak disebut. Yang disebut metodenya, ma'ana. Kalau di riwayat lain, hum man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi al-yawm. Mereka adalah orang-orang yang menetapi metode, cara, manhaj seperti aku dan sahabatku saat ini. Itu juga di sana di riwayat lain man kana, enggak disebutkan siapa, dari mana man. Siapa saja, jumlahnya berapapun. Ini sangat jelas ya. Jadi yang masih ada syubhat ya, untuk dalil ini yakini ini dalil jamaah manhaj, jamaah tata cara, dan tidak membatasi sebuah kelompok di sebuah zaman kayak pengakuan Jotam. Itu tidak ada di makna hadis ini. Jadi makna hadis ini golongan nanti tadi buat golongan mau di sebelah kanan, sebelah kiri, satu, dua, pokoknya siapa saja, siapa saja. Golongan itu soal kapan saja dia menetapi metode, cara saya menetapi agama, maka dia termasuk yang satu itu. Baik, ini siapa yang masuk 72 disebut firqah. Yang satu ini disebut jamaah manhaj. Ini yang selalu oleh teman-teman siapa? Masa lalu penerobos bergerak. Terus dalilnya pakai ini. Dikasih tahu nggak mau. Tetap aja dalil ini dipakai. Inilah tuh pokoknya wong jawabannya sampai 72. Di luar kita, yang satu pasti kita. Ini namanya ngawur, super ngawur. Secara bahasa, secara rujukan, hawa nafsu itu saudara. Itu namanya mujtahid jahil. Mempersungguh tapi bodoh. Loh, bodoh kata siapa? Kata Rasulullah, kata para ulama.
Bodoh itu bukan IQ-nya rendah, bukan. Salah dia dalam memahami. Karena apa? Karena tidak mau mengikuti para ulama, tidak mau mengikuti penjelasan dari para ulama, merasa paling benar sendiri. Baik, dalam Ibnu Majah, ya, riwayat bawahnya itu, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la taftariqanna ummati. Tadi yang itu juga ummati ya, ummati ya. Nah, sama berarti redaksinya dalam Ibnu Majah. Kalau dalam Abu Dawud, wa inna hadhil millah. Ini hanya perbedaan lafaz sedikit. Sungguhnya agama ini, Islam ini akan pecah belah. Jadi 73. Lalu dalam syarah Abu Dawud, seperti di garis bawahi Al-Jamaah, syarah Aunul Ma'bud namanya, di Masjidil Haram dipakai. Kalau bacakan Abu Dawud biasanya pakai syarah Aunul Ma'bud. Al-Jamaah jadi dalam Sunan Abu Dawud tidak ada naskah hadisnya ma'ana alaihi wasallam, tidak ada, langsung wahiyal jamaah. Tapi dalam syarah Aunul Ma'bud diterangkan bawah itu ahlul Quran wal hadis wal fiqhi wal ilmi. Paham? Di sini kita simpulkan dari redaksi itu halaman 3 ya. Redaksi riwayat Sunan Abi Dawud sama dengan Tirmizi dan Ibnu Majah. Dalam syarah Aunul Ma'bud, jamaah satu di antara 72 dan mendapat jaminan surga adalah ahli Quran, ahli hadis, ahli fikih, ahli ilmu yang kokoh di atas sunnah Rasulullah dan tidak melakukan bid'ah. Masalahnya, pertanyaannya, kenapa yang satu, kenapa ahli ilmu, ahli hadis kok dimasukkan bahwa mereka itulah yang dimaksud jamaah yang satu? Jawabannya, karena ahli ilmu, ahli hadis, ahli fikih, mereka lah orang yang lebih mengerti tentang manhaj, tentang manhaj Rasulullah dalam menetepi agama, manhajnya sahabat dalam menetepi agama. Mereka ahli ilmu. Makanya dalam syarah, di beberapa syarah para ulama memaknai jamaah yang satu di antara 72 itu adalah ahli ilmu. Jadi siapa yang ingin yang belum ahli ilmu, belum ahli hadis, belum ahli fikih, yang ingin selamat, ingin masuk, jangan bergabunglah dengan mereka, dengan ahli ilmu, dengan para ulama, dengan ahli hadis. Bukan bergabung berbaiat di Islam jamaah, bukan, atau yang sejenisnya. Bergabung kepada ahli ilmu, kecuali Allahumma illa, kecuali kalau di Islam jamaah ada ulamanya yang ahli. Dan kalau nggak ada, jangan kepada kelompok siapapun. Itu bukan jamaah yang dimaksud dalam ayat ini, dalam hadis ini. Yang dimaksud jamaah dalam hadis ini adalah ahli ilmu, ulama, ahli hadis. Kamu ikut mereka, maka kamu masuk di dalam jamaah yang satu. Baik, nanti sedikit saya dipahami. Hilangkan subhat yang lalu. Jamaah yang dimaksud dalam riwayat ini bukan jamaah yang mendirikan imam sendiri, baiat sendiri, berkelompok sendiri seperti Islam jamaah atau yang lain, bukan. Jamaah yang dimaksud di sini adalah manhaj yang menetepi tata cara sebagaimana Nabi dan para sahabat. Siapa yang bisa dipastikan? Ahli ilmu. Dan kalau nggak ahli ilmu, nggak ulama, bagaimana bisa pastikan dirinya mengikuti Nabi? Nggak bisa. Manhaj, tata cara. Nah, terus hadis berikutnya riwayat Tirmidzi ya. Tirmidzi ini yang selalu menggelitik untuk kita bahas. Apa menggelitiknya? Karena dalam riwayat ini Imam At-Tirmidzi menjelaskan secara gamblang jelas apa makna jamaah yang dimaksud dalam hadis ini. Hadisnya yang biasa kita baca dulu, bunyinya Innallaha la yajma'u ummati aw ummata Muhammad ala dhalalatin
yang kita bahas yang sering kita baca dulu. Wa yadullahi, coba masih hafal enggak? Wa yadullahi ma'al jamaah, ada yang lafaznya alal jamaah. Wa man syadda ilan nar. Kalau saya ingat namanya Wakil Muhammad. Ada seperti kamalan dalil itu diulang. Wa man syadda ilan nar. Yang tidur bangun luar karena panjang narnya. Diartikan apa kira-kira sama dulu? Siapa yang yadullah, tangan Allah bersama jamaah. Coba dulu diingat-ingat. Wah, kami ini. Kalau sudah kami, apa maksudnya? Beriman, berbaikat, bertaat, sambung, persenan, apalagi 5 buat. Wah, ini kami. Lainnya bukan. Masya Allah. Wa man syadda ilan nar. Coba nih mana nih dia nih. Sopo sing merazal. Apa merazal? Menyimpang, pergi, gak sambung. Syadda ilan nar, neraka jelebut langgeng kekal. Begitu ya. Masya Allah. Ini kalau ada unsur kesengajaan, penjelasan Imam Tirmidzi sengaja dibuang berarti pemalsuan, pendusta besar. Kalau unsur kesengajaan, tapi Allah alam dulu unsur kesengajaan atau memang kertasnya waktu dicetak hilang 1 halaman misalkan, atau apa, Allah alam. Kalau memang sengaja dihilangkan, berarti ini memang sengaja mau menyesatkan umat, mau memperbudak umat, mengalih artikan dalil ini sesuai dengan keinginannya, beriman, berbayar, bertaat. Padahal kata Imam Tirmidzi di sini sangat jelas. Imam Tirmidzi menyebutkan, beliau mengatakan min hadzal wajhi, nah, wa tafsirul jamaah inda ahli ilmi, baris keempat itu. Arti jamaah menurut ahli ilmu. Loh, Imam Tirmidzi itu ahli ilmu apa bukannya? Sebentar. Ini benar. Saya bertanya, Imam Tirmidzi itu sudah ahli ilmu apa bukan? Ahli ilmu. Beliau masih mengatakan penjelasan jamaah dalam riwayat ini yang dulu ada kata syadda ilan nar itu penjelasannya menurut para ulama zaman itu, dan bukan Imam Tirmidzi sendiri. Kok bisa ini dibuang? Ini penting. Ya, hum ahlul fikhi, mereka adalah ahli fikih. Wal ilmi ahli ilmu, wal hadis ahli hadis. Masya Allah. Jadi kalau ingin selamat, tidak menuju ke neraka, tidak dalam bahaya syadda ilan nar, ikuti ahli ilmu. Maksudnya begitu. Yadullahi ma'al jamaah, alal jamaah itu maksudnya ahli ilmu. Jelas di sini Imam Tirmidzi malah Abdullah bin Mubarak langsung memberikan contoh. Contohnya siapa? Jamaah yang pasti harus diikuti, yang termasuk jamaah 1 Abu Bakar dan Umar. Abdullah bin Mubarak langsung. Abdullah bin Mubarak itu ulamanya tabi'in. Siapa kita dulu kok nggak mau terima memangkulkan hadis Imam Tirmidzi, tapi pengertian dari Imam Tirmidzi kalau sengaja dibuang berarti sengaja menolak, katanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Abdullah bin Mubarak ulamanya tapi menyebut Abu Bakar Umar. Dikatakan Abu Bakar Umar sudah tidak ada, ya berarti fulan si fulan itu. Suruh ikut ulama. Kalau kamu ingin selamat, ingin menjadi yang satu di antara 72. Dulu ada nggak penjelasan seperti ini? Tidak ada. Kita digiring pokoknya beriman, berbaiat, sampai Abdullah bin Mubarak terakhir mencontohkan Abu Hamzah As-Sukari Jama'atun. Itulah Abu Hamzah masih ada. Dialah jamaah. Dialah yang harus kamu ikuti. Harus kamu berguru di situ, beramal bersama dia. Baru kamu termasuk jamaah yang satu di antara 72. Baik, silakan. Silakan kalau mau diadani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
yang bahasa Arabnya. Ibnu Mas'ud, ulamanya sahabat, mengatakan, baris kedua halaman 4, Arabnya, al-jama'atu ma wafaqal haqqa walau kunta wahdaka. Itu baru kalimat itu sampai hafalkan. Para mubaligh, para pendoktrin, hafalkan kalimat ini, penting supaya subhatnya atau subhatnya orang lain Anda bisa hafal, bisa menghilangkan. Ini kata ulamanya sahabat. Al-jama'ah, jamaah itu ma wafaqal haqqa, hal-hal yang mencocoki kebenaran, manhaj tadi. Walaupun tawahdak, walaupun ada kamu sendirian. Makanya kita katakan tadi Nabi menyebut ma'ana alaihi washabi, nggak nyebut orang, nggak nyebut jumlah orang. Maka dipertegas oleh Ibnu Mas'ud, ulama para sahabat, pokoknya kamu mengamalkan, menetepi kebenaran, satu orang pun kamu masuk jamaah yang satu itu. Walaupun beda zaman, beda tempat, kamu jauh nggak ketemu, tapi sama dengan itu, sama kamu golongannya itu. Jadi bukan bicara satu tempat, satu golongan, ada iman, dibaiat, terus bareng-bareng, bukan itu. Enggak bicara masalah itu. Baik. Lalu perkataan Nu'aim bin Hammad itu bawahnya, idza fasadat al-jama'ah fa'alaika bima kanat 'alaihi al-jama'ah qabla an tafsud wa in kunta wahda fa innaka antal jama'ah hina idzin. Kalau jamaah secara manhaj itu sudah rusak, artinya sudah pecah, sudah pindah, sudah banyak bid'ahnya, enggak manhajiyah lagi, maka fa'alaika bima kanat 'alaihi jamaah, tetapi manhaj yang ditetepi oleh jamaah itu qabla an tufsad, sebelum rusak, sebelum rusak. Wa in kunta wahdak, walaupun kamu sendirian, biarkan yang lain meninggalkan manhaj, kamu tetap pada manhaj Nabi dan para sahabat. Kamulah jamaah. Fa innaka antal jamaah ini, sungguh kamu tetap jamaah ketika itu.
Terus yang terakhir ini untuk masalah jamaah manhaj ini, Imam Bukhari pasti Masjidil Islam Jamaah dulu mengatakan di Sahih Bukhari itu sahih yang paling, kitab yang paling sahih. Kan begitu tak? Asramanya didudukan, kalau pondok mesti ngaji hadis besarnya dudukan. Coba ini baca. Imam Bukhari di babu qaulihi ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, lalu beliau menjelaskan. Ini yang kita ambil bagaimana Imam Bukhari memahami makna jamaah seperti dalam riwayat hadis tersebut di atas. Wa ma amara Nabi sallallahu alaihi wasallam biluzumil jamaah wa hum ahlul ilmi. Ini Imam Bukhari. Ada di Kitabul Ihtisam bil Kitab was Sunnah bab qouli ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan. Suruh cari itu saudara-saudara Jepang Islam Jamaah, suruh buka Bukharinya. Kalau nggak percaya, sekarang kan mereka berduanya tetap begitu. Penerobosnya bergerak begitu lagi menjelaskan. Mereka punya pemahaman bahwa jamaah yang dimaksud itu adalah tidak perlu jamaah kayak kita ini, yang penting Quran hadis. Mereka ya benar, tapi bagi mereka salah. Coba suruh buka Sahih Bukharinya. Imam Bukhari menjelaskan al-jamaah yang dimaksud, yang diperintah oleh Nabi untuk ditetepi mereka itu adalah para ulama. Di antara 72 yang satu, di antara 73 yang satu itu ulama, kata Imam Bukhari. Ini kalau sudah begini ini mereka nggak tahu mau tutup mata, tutup telinga, tutup apa mungkin. Kalau nggak ada kitab Bukharinya bisa dirobek gitu. Kayak cocok kalau mangkul ya wajib itu. Tirmidzi juga sudah dibuat. Nah, ini namanya pemalsuan. Kemudian contoh firqah terkait masalah manhaj ini, para ulama mencatat seperti di sini Ibnul Jauzi mengatakan dalam kitab Talbis Iblis, kitabnya beliau bahwa asal usul perpecahan itu 72 itu 6 menurut penelitian Ibnul Jauzi. Satu Haruriyah, golongan Haruriyah itu Khawarij. 2 Qadariyah, golongan Qadariyah. 3 Jahmiyah. 4 Murji'ah. 5 ada 6 ya, Rafidah, Rafidah itu Syiah. 6 Jabriyah, 6 Jabriyah. Islam Jamaah ini masuk yang mana? Masuk Haruriyah pertama. Khawarij sebagian dari sisi takfir, dari sisi takiyah, fatwa di tanah masuk Rafidah, Syiah punya takiyah, berdusta, campur dusta lagi, karena awalnya udah dusta, dia harus menutupi dengan dusta. Contohnya apa yang paling greget gak kapok-kapok menjelaskan? Ini lagi rame nih sekarang. Pokoknya mereka itu ingin merebut jamaah ini sampai separuh. Nanti kalau sudah berhasil separuh, Syekh Khalil diangkat jadi imam. Lumayan dia sebut, biasanya kan menyebut apa itu namanya, angkat jadi imam. Ini bohong, fitnah, nggak masuk akal. Nah, kalau mau mereka sekarang kan kita lihat bagaimana. Jadi tambah yang ngerti itu tambah ketawa, ini bohong kok nggak selesai. Ya, memang dia katakan, jadi makna jamaah itu adalah ahli ilmu, ahli fikih. Nah, terus mereka tambah itu, lesetkan. Jadi yang ahli ilmu itu menurut mereka, sehingga jamaah harus ikut mereka. Siapa yang nambahin begitu itu? Siapa yang bilang kita ahli ilmu? Ya, kita penyampai ilmu. Takut kita kalau dibilang ahli ilmu, dari mana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kebohongan, mereka nggak selesai. Asalnya 6 katanya. Wa kullu firqatin insyaqa anha 12. Setiap golongan ini pecah menjadi 12 sehingga totalnya 72. Kemudian hukum firqah-firqah ini, apakah 72 ini kafir, masuk neraka? Kesimpulannya di sini Syekh bin Baz
Syekh bin Baz di sini. Nanti silakan dibaca di rumah pelan-pelan. Pelan-pelan kalau dibaca satu-satu ini nggak selesai ini. Intinya kata Syekh bin Baz, 72 itu mereka melakukan bid'ah. Mereka melakukan bid'ah. Nah, untuk menghukumi kafir atau tidak tergantung bid'ahnya. Mahfum? Kalau bid'ahnya sampai ke level kekafiran ya kafir. Kalau tidak ya tidak. Artinya tidak boleh menyatakan 72 pokoknya rokok kabeh kafir kabeh kayak kita dulu. Parahnya kita bukan yang disebut golongan yang tadi, bukan. Pokoknya di luar kita muslim atau bukan ya, kafir semua. Lebih parah lagi, lebih parah lagi. Intinya seperti itu. Jadi jangan kebiak-uyah, bahasa Indonesianya pukul rata. Pokoknya 72 kafir semua, langgeng semua di neraka. Enggak ada di naskah hadisnya juga enggak ada. Naskah hadisnya Rasulullah masih mengakui mereka umat beliau. Umat beliau mau menghukumi kafir, dilihat kasusnya. Nah, berapa bid'ahnya sampai ke kafiran apa tidak ya. Yang kedua, golongan firqah itu memisai jamaah seluruh umat Islam dan imamnya, pemimpinnya. Di Indonesia ini saya tanya, umat Islam seluruhnya mengakui pemimpinnya itu siapa? Presiden. Ada nggak yang bilang pemimpinku bukan presiden di Indonesia ini? Umpama ada, sembunyi-sembunyi sudah ditangkap, tidak mengakui. Tapi artinya yang dilihat oleh umat Islam semuanya pemimpinnya, imamnya yaitu. Ya sudah, namanya jamaatul muslimnya itu imamnya yaitu. Siapa yang memisahkan diri? Ya, memisahkan diri dalam arti tidak mengakui, ini tidak sah. Dan orang Islam yang bersatu kepada pemimpin ini bukan jamaah. Nah, yang jamaah kami yang menyendiri ini. Nah, ini justru firqah. Justru itu firqah. Ini hadisnya Hudzaifah ibnul Yaman ya. Kita ambil halaman 6 kesimpulannya. Definisi jamaah terkait struktural kepemimpinan dan rakyat adalah bersatunya umat Islam dengan seorang pemimpin muslim. Karena Nabi bersabda jama'atul muslimin wa imamahum. Jadi firqah itu secara fisik, kalau tadi secara manhaj, secara fisik jika memisai jama'atul muslimin, jamaahnya, persatuannya umat Islam, terus dia memisai sendiri, menyendiri, itu namanya firqah. Bikin imam sendiri, yaitu Islam jamaah dan yang sejenisnya. Jadi dulu kita di doktrin kita yang jamaah justru firqah. Itu kebalik, justru firqah. Karena nanti besar jamaatul muslimin, jamaahnya orang-orang Islam. Bukan jamaah dari umat Islam, bukan umat Islam yang membentuk jamaah tersendiri, bukan. Wa imamun dan imam mereka. Itulah yang dilarang oleh Nabi jika menyendiri. Baik. Dalil-dalil menetapi jamaatul muslimin ini diantaranya itu di bawah yang sudah sering kita baca dulu. Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir alaihi fa innahu man faraqal jama'ah shibran famata illa mata mitatan jahiliyah. Halaman 6 ya. Siapa yang melihat dari amir dia sesuatu yang dia membencinya, maka supaya sabar. Sebab sungguhnya kelakuan man faraqal jama'ah, siapa yang memisai jamaah. Maksudnya apa? Amir dan orang-orang yang berada dalam kekuasaannya, pemimpin pemerintah yang berkuasa dan jamaahnya sampai sibran illa mata mitatan jahiliyah, maka matinya seperti matinya orang jahiliyah. Maksudnya apa? Mati dalam kemaksiatan besar
Sebagaimana orang jahiliyah tidak mau bersatu, tidak mau pemimpin satu. Maknanya begitu yang benar. Terus dalil kedua, lafadznya fa innahu laisa ahadun minan nas kharaja minas sultan. Garis bawahi, tolong garis bawah ini penting. Minas sultan. Perhatikan, sungguhnya kelakuan tidak ada seorang pun dari manusia yang keluar dari sultan. Coba di mana sultan? Salah penguasa, raja. Bukan nama orang walaupun sultan namanya. Mohon maaf yang di sini. Atau yang ditambahi aulia di sana. Bukan itu. Ini raja beneran ini, penguasa tenang. Siapa yang memisai sultan shibran satu jengkal, famata alaihi, yang mati dalam keadaan demikian illa mata mitatan jahiliyah. Kecuali kematiannya seperti orang zaman jahiliyah dulu, kata Rasulullah. Di mana tidak ada pemimpin tunggal, tidak mau dengan pemimpin. Yang ada adalah perpecahan. Catatan penting. Maksudnya dalil baru dua tadi sudah sangat jelas bahwa yang dimaksud amir, pemimpin dalam Islam itu penguasa, ini sultan, orang yang berkuasa, pemerintah, bukan imam sebuah kelompok tersembunyi, apalagi disembunyikan, bukan, sama sekali bukan. Yang kedua, selain dalil dengan makna yang benar, fakta sejarah. Coba nanti tolong dibuka sejarah, sekarang sudah banyak terjemah, ya. Periode kepemimpinan itu Khulafaur Rasyidin itu dipimpin oleh 4 khalifah. Terus di sela-sela itu di sini belum tertulis ada Hasan bin Ali. Setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terus ada Hasan bin Ali 6 bulan. Setelah itu pindah kepada kekhilafan Umayyah. Umayyah itu Muawiyah sak turunannya. Ada 14 raja penguasa. Turun-turunnya sampai 14. Setelah itu ada khilafah Abbasiyah di Mesir, di Irak. Ada 52 raja dalam tarikh Imam As-Suyuti. Pergantiannya sampai 52. Setelah itu ada khilafah Utsmaniyah di Turki. Di Turki yang dikenal dengan Kaisar Ottoman. Saya tanya lagi biar ingat yang subhat-subhat yang selama ini. Itu Kaisar Ottoman itu raja penguasa apa imam seperti imam Islam Jamaah tersembunyi? Raja penguasa, tidak ada ulama membahas, hanya kelompok kecil terus sembunyi itu imam yang sah, gak ada begitu, nggak ada. Fakta sejarah nggak ada buktinya, nggak ada. Di Mekah Madinah malah tambah parah kalau bilang amir yang resmi yang Islam Jamaah parah. Wah itu aliran sesat kan, aliran jauh itu, nggak benar ini. Salah satu buktinya gini. Kekhilafahan Kaisar Ottoman ini selama 6 abad, 600 tahun kurang lebih ya, berkuasa ini. Dipimpin oleh 36 sultan bergantian. Pertanyaannya, apakah kekhilafahan Ottoman, Kaisar Ottoman yang ada di Turki itu dianggap sah oleh Rasulullah? Pertanyaannya gitu. Ini bahasa yang mudah dipahami saja. Kira-kira Rasulullah menganggap itu sah apa tidak? Sah. Dari mana kita tahu? Karena penguasa. Karena penguasa. Karena Rasulullah sudah bersabda ini bawahnya. Belum dibaca. La tuftahanna al-Qustantiniyah, kata Rasulullah. Nanti Konstantinopel, sekarang Istanbul, itu akan dikuasai, akan dikuasai oleh umat Islam. Terus Nabi bilang, fala ni'mal amiru amiruha. Sebaik-baiknya amir adalah amir bala tentara yang menaklukkan Istanbul, Konstantinopel, Konstantinia. Wala ni'mal jaisyu dalikal jais, bala tentara Islam. Sebaik-baiknya bala tentara itu yang menaklukkan apa? Konstantinopel. Ini terjadi, sejarah mencatat ya, pada 29 Mei 1453 Hijriah.
Sultan Mehmed kedua Masehi. Masehi ya, bukan Hijriah ya. 1453 Masehi. Itu Sultan Mehmed II yang digelari dengan Al-Fatih, yang menguasai betul, bisa menaklukkan Istanbul. Itu kenyataan wujud. Yang kita ambil begini, Rasulullah masih berapa ratus tahun sebelumnya ya sudah menyatakan akan ada amir di Turki. Ada nggak yang akan ada amir tersembunyi di Kediri? Masya Allah. Ini bagi yang baru hijrah, tolong sembuhkan penyakit itu. Buang jauh-jauh. Tidak ada amir sah terus sembunyi, nggak punya kekuasaan apa-apa, itu nggak ada. Walaupun namanya sultan. Ditambah aulia lagi, rajanya para wali-wali. Goyahnya dianggap waliul lad. Allah waliul ladina amanu, orang-orang iman. Ya Allah, ya Allah. Saya dulu baca ini saudara di Masjidil Haram kayak ngeluh saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok betapa saya disesatkan jauh ini dari kecil ini kayak gini. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi ta'atil a'immah al-mawjudin al-ma'lumin. Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Rasulullah memerintahkan taat kepada para imam al-mawjud, apa mawjudin, yang ada, nyata, al-maklumin diketahui orang banyak, kelihatan nggak sembunyi. Al-maklumin, al-mawjudin, alladzina lahum sultan, mereka yang memiliki kekuasaan. Yaqdiru nabi ala siyasatin nas, dengan kekuasaan itu dia mampu memimpin manusia, mengatur manusia. Dia punya kemampuan dan dia pemimpin. Terang-terangan memang dia berkuasa. La bi ta'atin ma'dumin wala majhulin. Saya dulu baca ini nih, nangis saudara, saya ingat ini. Ya Allah, kok ya imamku ini. La bi ta'atin ma'dumin, bukan mentaati imam yang tidak ada wujudnya. Ma'dum wala majhul, nggak dikenal. Nggak dikenal siapa-siapa. Wala man laisa lahu sultan, tidak juga orang yang tidak punya kekuasaan apa-apa. Punya kuasa apa sih? Nggak punya. Ya karena mendoktrin orang supaya masuk surga lewat dia, baru dia merasa punya kuasa. Orang taat karena ingin surga rasanya, nggak tahu surganya siapa. Wala qudrata ala syai'in aslan, tidak punya kemampuan apa-apa. Dia nggak punya kuasa, ya nggak punya kemampuan. Bagaimana? Inilah Bapak Amir kita yang sah seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia ini mereka melu. Berarti nggak sah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ingat itu tetap innalillah saya sudah. Innalillah. Karena ya dia tidak boleh menyesali sih. Cuman 35 tahun dari kecil sampai anaknya 3 baru disadarkan. Anaknya 3 baru sekolah di Masjidil Haram. Kalau 35 tahun menyesal, bagaimana yang 40 tahun 50 tahun ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Sangat jelas ya, insya Allah. Jadi bukan amir-amir tersebut, bukan, tidak ada. Buka sejarah, buka mata. Teman-teman kita kalau ketemu si Jokam itu, kasih tahu, Mas, tolong buka, tuh Mas, matamu itu loh buka. Akalmu itu loh buka. Telinganya loh mau dengarkan. Semakin dikasih tahu, semakin ditutup. Malah kita yang siar-siarkan. Saya kalau dakwah di mana-mana oleh teman-teman itu biasanya sewakan salon dihadapkan ke kompleknya Islam Jamaah. Mereka apa yang mereka bilang? Oh, ini loh, tutup rek telinganya. Ada pengaruh ini. Memang usaha mereka para Abu Jahal itu. Itu kalau saya ingat ayat, yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sama'i hadral maut. Mereka menutup telinga dengan jari-jarinya supaya enggak dengar, supaya mati terus hatimu. Jahil terus kan.
Ini kayak punya saudara masih punya kuasa, jangan diam. Kalau anaknya sendiri punya kuasa, paksa dalam arti tekan, kasih tahu, ini melek orang itu. Ini loh, di hadis Bukhari, inilah hadis Tirmidzi, baca, ikra. Kok tambah panas ya? Jangan panas ya. Saya dituduh pingin jadi imam itu sudah lama, saudara. Semenjak saya di Mekah dulu, masih awal itu saya dituduh. Jadi kematiannya imam yang kedua, terus jadi imam ketiga itu saya sudah diusulkan menggerakkan orang-orang katanya di Jakarta, membuat isu tidak pantas nih jadi imam ini, walaupun namanya sultan. Sehingga saya di Mekah, saya nggak tahu apa-apa, tahu-tahu rumah saya di Kediri, rumahnya caranya keluarkan semua barang saya. Bapak saya yang datang ke Kediri nggak boleh masuk, diusir. Semua nggak tahu apa sebabnya. Ternyata setelah hajian itu 2006. Setelah hajian salah satu wakilnya imam ini, wakil 4, dengan saya tutup kamar. Ada apa ini saya sudah ono ini. Saya pikir, wah ini katanya ini ada isu, kamu ingin jadi amir, kamu menyebar fitnah dengan orang tuamu bahwa Pak Sultan ini, tambah sendiri silakan, gak pantas jadi imam. Yang pantas Syekh Khalil itu di Mekah yang lagi cari ilmu itu. Saya sudah difitnah begitu. Saya refleks karena masih agak muda ya, emosi dan refleks. Wes ket biyen aku ya dari dulu karakter saya itu nggak suka dengan mimpin kayak gitu. Saya nggak suka dari kecil karakter saya. Apalagi setelah mengerti ini imam apa ini? Imam-imaman apa imam apa? Malah saya dituduh ingin jadi. Innalillah. Saya rada emosi waktu itu. Sampai saya begini, wallahi lam yakhtur fi bali min dzalika syai'. Karena rada ngerti bahasa Arab. Sudah meninggal dari Gresik rumahnya. Ada dari Gresik kan? Demi Allah, ujung kuku nggak terbersih di, kaget nih. Yang dari Gresik, wakil 4 dari Gresik. Tepang buatan? Itu almarhum. Saya gitu kan, wallahi lam yakhtur fi bali min dzalika syai'. Saya emosi soalnya terus ngerti sesatnya. Sudah ngerti nek imam gak bener, dadak dituduh pengen jadi imam. Wong saya mikir konsentrasi piye carane meluruskan, malah sini dituduh pengen jadi imam. Nah, setelah pulang ya sama. Makanya sampai sekarang propaganda itu jalan terus itu. Karena itu adalah modal empuk untuk menipu jamaahnya di bawah supaya benci dengan kita. Itu perasaannya begitu. Saya dulu sampai ada yang tanya setelah itu, selain waktu 4, saya setengah rotok meludah juga waktu itu. Wah, gila aku kira nih. Gila nggak? Jijik saya. Dari dulu saya memang benci, nggak senang. Ya, terus ngerti kesesatannya, malah dituduh. Sopo sih pingin. Tapi karena saya memegang amanah, ya, saya berangkat ke Mekah, golek ilmu kanggo jamaah, tetap saya sabar. Saya berusaha nahan diri, sabar, belajar dulu, pokoknya belajar dulu, ditahan. Sampai pulang 7 tahun saya nahan saya di dalam. Sebenarnya tersiksa, saudara, tersiksa. Ya, ketoknya guyang-guyu tapi hatinya nangis. Piye sampai kapan saya bisa meluruskan ini? Sampai akhirnya ya terbongkar, alhamdulillah. Mudah saya udah. Kenapa kok keluar? Aku nggak keluar, dikeluarkan. Lalu semua ini nggak salah ya, aku enak. Jadi orang-orang dekat kalau mau nyalahkan saya, bukan aku ditahan nih. Murtad orang murtad tetap Islam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Jadi intinya di sini hukum sekarang ya. Ada 2 poin penting ini. Hukum bagaimana orang yang berfirqah
Jadi ini ada Jamaatul Muslimin resmi, Persatuan Umat Islam. Terus ada imam tunggal yang sudah diangkat resmi menjadi pemimpin Jamaatul Muslimin. Lalu ada yang berfirqah. Bagaimana hukumnya yang berfirqah ini? Apakah langsung kafir kayak? Kalau kita dulu kan kesalahannya dua. Pertama, membentuk firqah, mengaku ini sebagai Jamaatul Muslimin yang sah, kemudian memurtadkan orang yang keluar dari golongannya. Itu dua kesalahan fatal. Kalau yang akan kita bicarakan ini Jamaatul Muslimin beneran sah, beneran imamnya, keamirannya sah tenanan. Kalau di Saudi sana di negara Islam khalifah tenan, memang malik tenan, sultan tenan. Terus umat Islam mengakui ini sultannya. Terus ada kelompok atau orang, aku mau karo sultan ini, aku nggak mau, aku nggak mau. Bagaimana hukumnya yang keluar ini? Kalau dulu kita hukumi apa? Murtad kan? Ya kan? Masih ingat? Dalilnya kan sudah dibaca. Illa mata mikatan jahiliyah. Man mata walaysa imam mata mikatan jahiliyah. Walaysa fi unukihi bai'atun mata mikatan jahiliyah. Kafir, murtad. Yang benar seperti apa? Yang benar seperti apa? Ya jawabannya melihat kasusnya. Dia menjauhi Jamaatul Muslimin, menjauhi imamnya orang Islam, murtad dari Islam apa tidak? Dia melakukan nawaqid Islam apa tidak? Dia menyembah patung apa tidak? Dia menyembah pindah ke agama lain apa tidak? Selama itu tidak, berarti dia belum kafir. Loh, mati jahiliyah. Apa itu maknanya? Mati jahiliyah tadi sudah diterangkan. Mati seperti orang jahat, maksudnya pelanggaran besar. Tidak ada ulama yang memaknai mitatan jahiliyah itu mati kafir kayak Abu Jahal. Nggak ada. Itulah yang saya masih ingat sekarang. Ketika dengar guru menerangkan mata mitatan jahiliyah itu bukan mati kafir, langsung saya cari syarah Bukhari, syarah Muslim, kayak semua kitab-kitab akidah saya bukan. Lu nggak ada satupun yang masalah memisai iman, memisai Jamaatul Muslimin langsung dihukumi kayak kita murtad Abu Jahal. Nggak ketemu, nggak ada. Ternyata setelah dirujuk ayatnya, ini ayatnya surat Al-Hujurat itu, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada dua golongan dari orang-orang iman, coba perhatikan, ini penting, ini kaidah soalnya. Kaidah kalau terjadi pemberontakan, terjadi pertikaian antara kelompok yang sah dan tidak sah. Kata Allah di sini, jika ada dua golongan dari orang-orang iman, iqtatalu, mereka berperang nih, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara keduanya. Yang diambil sudah berperang dari iqtatalu, oleh Allah masih disebut minal mu'minin, masih disifati dengan iman, berarti belum kafir. Bisa dipahami? Jadi tidak semua ada dua kelompok besar berperang sama-sama muslim terus kafir, nggak mesti. Jadi ya ulama yang bisa, juru hukum yang bisa menghukumi. Kalau memang pelanggarannya misalkan yang satu menghalalkan darahnya sesama muslim, itu kafir karena menghalalkan darah. Tapi kalau dia hanya membela diri atau salah di dalam berijtihad dan lain-lain, itu beda lagi kasusnya. Intinya jangan sembarangan menghukumi kafir ketika terjadi pertikaian antara dua kelompok. Terus kaitan dengan ayat ini diambil hadis dalam riwayat Imam Bukhari. Garis bawahi, yang penting garis bawahi ya. La'allallah ayyusliha bihi baina fi'ataini azimataini minal muslimin. Garis bawahi minal muslimin. Jadi di sini kata Abu Bakrah, saya melihat Rasulullah di atas mimbar, kemudian Hasan bin Ali ada di sebelahnya.
Sekali waktu Nabi menghadap kepada jamaah, kepada manusia, sekali waktu menghadap kepada Hasan ini. Lalu Nabi bersabda, Inna bni hadza sayyid. Sebenarnya cucu saya ini nanti dia akan jadi sayyid. Sayyid pemimpin, khalifah, penguasa. Walaupun 6 bulan Hasan bin Ali sudah terbunuhnya Khalifah Ali itu kepada Hasan bin Ali. Terus Nabi bersabda begini, la'allallah ayyusliha bihi baina fi'ataini. Barangkali Allah, mudah-mudahan Allah mendamaikan sebab Hasan ini antara dua golongan azimatain yang besar, dua-duanya besar. Kalimat terakhir, minal muslimin, kata Nabi. Nabi masih mensifati minal muslimin, itu orang Islam semua dua golongan ini. Ternyata apa? Fakta sejarah berbicara. Ternyata dua golongan besar yang masih oleh Nabi dihukumi Islam semua itu adalah pasukan Khalifah Ali dan pasukannya siapa? Muawiyah. Jadi pada saat Khalifah Ali sudah resmi sebagai khilafah, kemudian beliau berada di Irak. Saat itu ada di Irak karena menghadapi gejolak yang timbul di mana-mana. Nah, pada saat di Irak beliau mengutus Ibnu Abbas. Ini singkat cerita saja, sehingga terjadi perang Siffin. Utus Ibnu Abbas, dibilang Ibnu Abbas, kamu ke Palestina sana, ke Syam sana. Datangi Muawiyah, Muawiyah saya ganti kamu yang jadi amir di sana. Jadi wakil sana. Kata Ibnu Abbas, jangan saya, atau jangan sekarang. Waktunya nggak pas, momennya kurang tepat, kata Ibnu Abbas. Jangan sekarang. Diperintah lagi sama Ali, kamu pokoknya jangan saya. Itu kan masih di sana itu Ibnu Abbas sama Ali. Kalau Muawiyah itu misanan sama Khalifah Utsman. Khalifah Utsman masih di sana. Saudara sepupu. Kemudian Ibnu Abbas gak mau, Nabi mengutus Sa'ad bin Ubadah. Kamu Sa'ad, saya angkat jadi amir daerah sana, wakil saya. Muawiyah suruh kembali. Muawiyah diganti lagi, ganti Muawiyah. Akhirnya berangkatlah Sa'ad ini sampai di sana di Syam waktu itu. Sampai di Muawiyah, apa kata Muawiyah? Karena Sa'ad bin Ubadah ini mengatakan, saya diperintah, saya amirnya, kamu dilepas. Kata Muawiyah, saya nggak bayat sama Ali, saya nggak harus taat dengan Ali. Jadi memang Muawiyah nggak bayat sama Ali. Saya nggak ada keharusan taat sama dia. Akhirnya kembalilah Sa'ad bin Ubadah. Disitulah Khalifah Ali menyiapkan apa? Bala tentara, pasukan. Karena yang ini berarti berontak ini. Berarti bahagia. Tapi ada seseorang yang mendatangi Muawiyah, menanyakan yang sesungguhnya. Kamu kenapa nggak mau baiat sama Ali? Apa kamu lebih baik daripada Ali? Enggak, saya nggak lebih baik daripada Ali. Ali lebih baik daripada saya. Kenapa kamu nggak baiat? Saya mau baiat dengan syarat. Pembunuh saudara misanan saya, Utsman, serahkan kepada saya, mau saya kisos, baru saya serahkan semuanya ini. Kalau tidak saya nggak mau. Nah, akhirnya orang ini datang kepada Khalifah Ali menyampaikan ucapan Muawiyah ini. Apa kata Khalifah Ali? Khalifah Ali nggak mau mendengarkan itu karena itu zaman fitnah, tidak bisa menangkap orang sekian ribuan orang, siapa yang mau ditangkap? Ribuan orang juga sudah nggak tahu, sudah balik ke Irak, sudah balik ke Mesir, nggak mungkin dilacak siapa pembunuhnya. Terus Khalifah Ali baru berkuasa. Khalifah Ali nggak bisa memenuhi permintaannya Muawiyah. Akhirnya keduanya menyiapkan bala tentara. Khalifah Ali 140.000 Islam semua, Muawiyah 70.000. Di sana saya ketemulah di kawasan Siffin ribuan yang mati. Ini loh oleh Nabi masih disebut minal muslimin. Karena masing-masing kekeh. Muawiyah kekeh, ini hak saya. Wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultanan. Kata Muawiyah, siapa yang dibunuh dengan dianiaya, maka walinya saya, saudaranya.
Utsman, saya berhak nuntut darah itu, walaupun harus berperang. Sehingga disitulah terjadilah peperangan. Intinya yang ingin kita ambil, Khalifah Ali, khalifah yang resmi. Masya Allah. Saya katakan, Islam jamaah khalifah resmi apa bukan? Ini perbandingan dulu. Tidak resmi, tersembunyi, ya. Kemudian Muawiyah tidak baiat, lalu perang. Ini karena belum keluar dari Islam, masih dia sholat, puasa, zakat, masih dia lakukan semua, masih muslim. Nabi sendiri katakan minal muslimin. Lah ini ada iman gak resmi loh, gak baiat sama dia, atau keluar dari dia, loh, kok bisa murtad? Dalil apa yang dipakai kalau nggak memasukkan makna? Nah itu berperang. Jelas betul? Dan itu masalah kekuasaan, bukan, tidak ada amir sembunyi, itu tidak ada dalam Islam. Kemudian bab takfir, penutup bab takfir. Intinya bab takfir ini adalah penyakit yang bisa mengenai siapa saja, mengkafirkan orang Islam. Kalau mengkafirkan orang kafir, ya sudah, memang kafir dia. Yang jadi masalah besar itu orang Islam dikafirkan. Nah, inilah jadi bahasan akidah, takfir namanya. Dari mana asal usulnya? Asal usulnya itu Khawarij, golongan Khawarij. Khawarij itu sudah muncul pemahaman itu di zaman Khalifah Utsman, sehingga mereka berani membunuh Khalifah Utsman atas dasar penilaian mereka Khalifah Utsman telah melakukan dosa besar, sehingga dosa besar berarti kafir, harus diturunkan, harus dibunuh. Itu Khawarij. Kalau mulai terbentuk kelompok itu zaman Khalifah Ali, dikatakan Haruriyah tadi. Setelah tadi Muawiyah dan Ali berperang 3 hari sifil, kemudian muncul ide untuk berdamaian. So, masing-masing mengangkat dari Muawiyah, yang paling mengangkat mushaf Al-Quran, minta solusi tahqiq, berdamai. Nah, ketika berdamai itu Khalifah Ali setuju mengadakan perdamaian. Khalifah Ali setuju. Nah, karena Khalifah Ali setuju, keluarlah yang namanya Khawarij, berkelompok sendiri, membaiat iman sendiri, tinggal di Haruriyah, lalu mengkafirkan Khalifah Ali, mengkafirkan Muawiyah. Padahal Allah tidak langsung mengkafirkan. Ayat ini tadi nggak boleh langsung mengkafirkan dua orang yang bertengkar. Nabi sendiri minal muslimin, kata Nabi masih muslim, orang Islam. Khawarij mengkafirkan Khalifah Ali karena dianggap menjalankan hukum sendiri, tidak kembali kepada kitab dan sunnah menurut mereka. Dan Muawiyah dianggap memberontak, wah itu jelas kafir, maka kafir dua-duanya. Innalillah. Nah, penyakit Khawarij ini kata Rasulullah akan ada sampai hari kiamat. Akan ada sampai hari kiamat. Nah, inilah yang membuat kita harus hati-hati, bahaya, bisa kejangkit namanya takfir ini. Bahayanya di mana? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahaya takfir, halaman 9. Ayyuma rajulin muslimin, halaman 9 bawah. Ayyuma rajulin muslimin akfara rajulan musliman fa in kana kafira wa illa kana huwal kafir. Ini di dalam kutubus sita sebenarnya redaksinya banyak. Saya ambil yang paling tidak mungkin dipalingkan maknanya. Jadi kalau untuk jokam ini suruh baca benar, jangan suruh baca benar, meleo boleh. Baca ini dalil ini. Ayyuma rajulun muslim, di mana siapa saja seseorang muslim
Akfara rajulan musliman, mengkafirkan seseorang yang muslim juga, muslim Islam. Fa in kana kafira, maka jika ada dia yang dituduh kafir itu kafiron kafir, selesai, tidak masalah, selesai. Wa illa, jika tidak, yang dikafirkan itu bukan orang kafir, dia muslim, karena huwal kafir, maka dialah yang kafir. Berat ini bisa kafir beneran, minimal dosa besar, kufrun guna kufri, minimal dosa besar. Makanya di sini kita harus berhati-hati dengan masalah takfir. Kita dulu termasuk ini, karena ini sembarangan mengkafirkan. Tapi ya kalau akalnya main ya, akal sehatnya main. Kalau orang berpendidikan intelektualnya masih jalan, belum ketutup doktrinnya benar, sebenarnya simpang siur itu banyak, tidak konsisten antara ngafirkan dengan prakteknya itu. Dari pemimpin pertama sampai kedua sampai ketiga sekarang ini tidak konsisten. Ya, salah satu buktinya apa? Salah satu buktinya itu menikahi Wong Jopo itu. Wong Jopo dulu kan begitu, menikahi orang luar yang katanya divonis kafir, lalu dinikahi. Kok dinikahi? Buktinya banyak semua. Jadi itu contoh, dan hal-hal yang lain banyak. Artinya kok orang nggak lurus ucapannya antara mengkafirkan itu ketika membutuhkan orang supaya kumpul, supaya nggak kemana-mana, ya, supaya militansinya kuat, ketaatannya, bahasanya dibikin bahasa agama, ketaatannya biar top, ya, biar mantap, biar pol taatnya, jadi surganya biar tinggi. Modusnya begitu. Sebenarnya itu doktrin aja. Jadi antara ucapan dan perbuatannya tidak sejalan. Dulu ketika tabayun terakhir, saya ungkap lagi yang belum pernah mendengar, saya ungkap ini, saya tanya, nah itu dulu Bapak Kiai Haji Nur Hasan, adakah semua wanita yang dikawinikan bukan orang jamaah? Saya bilang, coba saya tanya, apakah dulu Mbah Haji Nur Hasan itu menghukumi kafir atau muslim? Diam semua, mendel sekali. Ada sih pojok atau berbuat. Saya tanya begitu, diam semua. Akhirnya saya bilang, saya yakin bahwa Mbah Haji Nur Hasan mengerti hukum. Saya bilang, makanya beliau menikahi wanita-wanita walaupun bukan orang jamaah. Karena apa? Karena mereka muslimah. Kalau kafirah, musyrikah nggak boleh. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Nyatanya saya turunkan, hampir saya tunjuk imamnya yang sekarang ini, hampir saya tunjuk, cuman saya kasihan karena dia sendiri pernah menikahi wanita turunan Arab, bukan orang jamaah. Bawa aja, sampai aja yang dibodoh-bodohin, nggak tahu. Ya, ada menikah, nikahnya di Mekah, belum jamaah dulu. 1,5 tahun apa terus cerai, ada masalah cerai. Yang karena saya nggak tega melihatnya sudah gelisah itu apa? Kayak mau pergi, saya turunkan ke adiknya yang saya sebut. Nah itu Pak Daud, berapa itu di Karawang ada, di Jakarta ada, di Kertosono ada, semua orang Nahdien, orang NU membahas dengan Nahdien. Lalu kok boleh? Kalau kafir, kalau dulu ditanya, abaimu kok? Nah gitu. Adiknya lagi, saya sebut lagi. Itu adiknya juga. Nah ini, terus saya katakan, kalau masalah pengaturan, larangan
Misalkan nggak boleh nikah dengan selain jamaah cokam atas dasar mencari biar untuk kemaslahatan keluarga, misalkan. Itu saya gambarkan, itu terserah, silahkan. Sama dengan orang tua bilang jangan nikah sama itu sama itu. Tapi kalau melarang nikah karena takfir, ini masalah. Ini masalah. Ini bohong atas nama Allah dan Rasulullah. Nggak boleh. Saya suruh coba buka surat Al-Maidah ayat 5. Jangankan muslimah, jangankan wanita yang muslim, wanita Yahudi Nasrani boleh dinikah oleh laki-laki yang muslim, asalkan dengan syarat wanita Yahudi Nasrani ini wanita yang baik. Yang baik, kalau bahasa Islamnya sholihah, artinya bukan pezina, bukan orang yang ini orang baik. Itu masih boleh. Bagaimana muslimah? Ini hukum. Saya diem aja. Anda ini sebenarnya, tapi gua naik guru itu ngomong, wah orang foto, apa udah kalau mangkulannya awalnya diri, nggak ada dalilnya. Mangkulannya awalnya diri, tapi di depan saya diam saja. Ya orang bantah, ya orang tekon, seneng aja. Tapi di belakangnya nanti ngomong seakan-akan orang menguasai ilmu. Wah, menurut ijtihad kan harus ijtihad. Quran hadis sudah ada hukum kok mau diijtihadi. Ini mana? Ini contoh takfir yang telah melanda hati kita, membelenggu hati kita bertahun-tahun, saudara. Maka hilangkan itu. Takfir itu sudah ada batas-batasnya, sudah ada aturan-aturannya, dan perlu diketahui bahwa takfir ini penyakitnya golongan Khawarij sudah muncul sejarahnya sejak zaman Khalifah Utsman, kemudian muncul terang-terangan zaman Khalifah Ali, kemudian di zaman kekhilafahan setelah itu bolak-balik muncul dengan nama yang berganti-ganti. Bukan mereka terus bilang anak Khawarij, bukan. Mereka atas kelompok Hufatul Quran, ada nama kelompok ini, ada kelompok ini, tapi memberontak pada penguasa, yaitu Khawarij. Sifatnya itu sampai hari kiamat nanti, kelompok terakhir setelah Dajjal datang, dia akan bergabung dengan Dajjal. Rasulullah dalam beberapa riwayat seperti itu. Maka selamatkan diri kita, jangan ke tempat yang baru hijrah ini, buang itu takfir itu buang. Namun pahami juga kaidahnya. Siapa-siapa yang secara hukum jelas-jelas dia sudah kafir, jangan ragu. Misalkan seorang muslim terus dia melakukan perbuatan sihir, dia mengikuti jin, melakukan kesyirikan, ya sudah, berarti dia sudah bukan muslim lagi. Muslim tapi menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Al-Quran, merendahkan Al-Quran, nginjek-nginjek Al-Quran, ya itu ya kafir sudah. Karena itu nawakid Islam, itu juga harus dipelajari. Tapi juga jangan sembarangan mengkafirkan. Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata para imam dulu, termasuk Imam Ahmad, termasuk imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengatakan tidak boleh mengkafirkan ahlul kiblah, orang yang sama-sama sholat menghadap Baitullah, kecuali kalau Anda melihat betul kekafiran besar yang dia lakukan. Tidak boleh mengkafirkan orang yang sudah melafazkan syahadat, kecuali kalau Anda melihat kekafirannya. Apa kekafirannya? Itu harus dipelajari. Awal Islam ada 10 yang paling dikenal. Tapi juga kalau diteliti lagi ada sekitar 400 fuqaha mencatat jenis-jenis kekafiran di Quran itu minimal. Kemarin kita pernah mulas itu, kita dapatkan ada 16 jenis kekafiran besar yang ada di dalam Al-Quran. Itu harus juga dipelajari. Tapi yang paling penting bagi awam, bagi kita umumnya, jangan sembarangan mengkafirkan orang. Sudah, kalau kita tidak mengerti kekafirannya, jangan kita kafirkan. Muslim saudara kita, itu ada selesai. Adapun dia di belakang kok melakukan hal yang menghilangkan keislaman dia, urusan dia dengan Allah. Kita menyatakan total lahirnya saja.
Jazakumullah khairan, barakallahu fiikum. Silakan jika ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan apa? Apa perbedaan antara firqah dan uzlah? Apa perbedaan antara firqah dan uzlah? Tadi dalam dalil terakhir, talzamu jama'atul muslimin wa imamahum. Fa in lam takun jama'atun wa la imamun fa'tazil tilkal firqa kullahu. Fa'tazil tilkal firqa kullahu. Jadi standarnya begini. Umat Islam bersatu jadi satu pemimpin. Inilah jamaah. Kalau tidak ada begini, berarti kemungkinannya sudah ada di tulisannya, cuma nggak sempat tadi. Nah, kalau tidak ada seperti ini, kemungkinannya orang sendiri-sendiri, nggak punya pemimpin, atau berkelompok-kelompok kecil-kecil kayak Islam jamaah, terus ada lagi jamiatul muslimin, ada terus kelompok-kelompok kecil-kecil. Kata Rasulullah, kalau orang Islam tidak jadi satu, pemimpinnya tidak satu, maka pisah saja mereka semua. Firqah itu. Firqah itu artinya perorangan nggak punya, atau kelompok-kelompok di antara umat Islam itu namanya firqah. Itu pisah semua. Pisah semua artinya jangan bergabung dengan semua itu, karena itu akan menambah kekacauan, akan menambah perpecahan umat Islam. Islam harus, itu bedanya uzlah. Uzlah menyendiri sudah, nggak gabung sana, nggak gabung sini. Kalau memang kelompok itu membuat dirinya, membuat Islam ini menjadi terkotak-kotak, terpecah belah. Bedakan bukan kelompok ngaji, bukan kelompok bukan ya. Artinya kelompok yang memang bertikai, mengaku paling benar. Kalau sudah begitu ya sudah, tinggalkan semua. Berarti tinggal apa? Berarti ini pertanda bahwa persatuan umat Islam dengan satu imam itu tidak mutlak menjadi syarat masuk surga. Apalagi syarat sahnya Islam enggak. Buktinya apa? Rasulullah menyuruh suruh uzlah. Kalau sudah uzlah terus nganggur, enggak menetepi jamaah tadi yang pertama tadi yang dijamin surga, wa wahidatun fil jannah wa hiya jamaah, walaupun tak wahdaka, walaupun kamu sendiri sudah uzlah ibadah sesuai dengan Nabi dan para sahabat, sesuai dengan para ulama. Ini contoh kasusnya. Supaya kita terang benderang. Zaman Imam Ahmad, khalifahnya Makmun contohnya, itu menyimpang. Dia mendukung golongan Jahmiyah yang akidahnya menyimpang, mengatakan Al-Quran itu makhluk. Nah, padahal ini jamaatul muslimin nih. Ini khalifahnya, ini jamaatul muslimin termasuk Imam Ahmad, rakyatnya di sini. Nah, yang jamaah manhaj Imam Ahmad, maksudnya Imam Ahmad yang kokoh di atas sunnah, beliau diikuti, orang-orang di belakangnya ikut beliau secara manhaj. Ini bedanya. Nah, disinilah terjadi Imam Ahmad mengatakan tetap harus bersama jamaatul muslimin, nggak boleh memisahkan mereka, dan tetap taat kepada khalifah saat itu selama perintahnya tidak maksiat. Bukan Imam Ahmad terus diangkat, dibayar jadi imam sendiri, enggak. Paham maksud gambar saya? Jadi bedakan mana jamaah manhaj, mana jamaah yang berupa struktur kepemimpinan dan rakyat itu penguasa. Bukan jamaah golongan seperti Islam jamaah, bukan. Nah, kalau jamaah manhaj, itu tadi bergabung kepada ulama. Saat itu Imam Ahmad. Imam Ahmad enggak mengajak berontak, enggak. Hanya meluruskan kekeliruannya saja. Nah, yang mana yang jaminan surga? Jamaah manhaj. Jamaah manhaj ini yang masuk 73, 1 dijamin surga, ini yang manhaj. Kalau sudah bicara manhaj, tidak membicarakan masalah ini sendiri, kewajiban sendiri, bab muamalah dan sendiri. Kalau kita dulu kan kelirunya double, membentuk jamaah, merasa ini yang sah, kemudian manhajnya juga tidak mau. Manhajnya kelihatannya Quran hadis, tapi manhajnya hanya ngaku saja. Coba mereka ngaku, kami sudah Quran hadis dari zaman dulu, berarti manhaj kami sudah dapat katanya. Kita jawab, Quran hadismu iya benar yang kamu pegang itu, artinya ya kamu salah. Manhaj
tata caranya itu yang kamu salah memahami sehingga kamu tidak mengikuti manhaj salafus saleh. Buktinya apa? Itu Khawarij itu, takfir itu. Tadi diterangkan oleh Ibnul Jauzi. Ya, ada berapa? 6 tadi ya, 6 kelompok. Kemudian masing-masing 6, 12. Pas 72 masuk di dalamnya Khawarij dan Rafidhah. Gitu. Siapa yang kena akidahnya mereka berarti masuk 72 itu. Masuk. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dulu kita merasa selamat, merasa satu, ternyata 72. Masuk golongan 72. Nah, sekarang kita selamatkan. Kita terus mendekat kepada Allah, minta ketetapan iman dan sungguh-sungguh menambah ilmu. Jangan berhenti untuk menambah ilmu supaya menjadi yang terang benderang. Baik, sambut satu. Nah, terakhir ini. Ya, dengan kondisi hijrahnya saudara dari Mekah menjadikan kaum muslim secara umum suka ngaji, baik itu dari mu'alaf, dari yang hijrah. Maaf, saya tidak mau mengatakan Mekah dan saudara, yang kami ketahui bahwasanya akidahnya bukan itu kacau. Secara nggak langsung tauhidnya nggak bisa begini, bengkok. Ketika saya mendengar di jamaah itu berbaiat, saya cukup nanggut-nanggut saja. Ketika beriman, ya cukup nanggut-nanggut saja. Tapi ketika ada kata bertobat, saya kaget. Ya, juga saya tahu sendiri sukanya ngaji, berharap agar dikabulkan. Berdoanya pada Allah, ibadahnya pada Allah, nyembahnya enggak Allah. Tapi mengapa ketika bersalah dia tobatnya pada imam? Maaf saja, kalau boleh saya mengatakan, dia mengangkat Tuhan. Intinya amirnya dia tetap dari Tuhan. Satu. Yang kedua, itu poin lagi kan, bagi saudara yang hijrah. Tadi Ustaz mengatakan betapa beratnya untuk mengupas bagaimana doktrin yang tertanam waktu dengan waktu yang begitu lama. Terus bagaimana dengan saudara-saudaranya di bawah ini? Apakah tidak terlalu berat untuk mengupas itu? Memang kadang-kadang merasa lebih baik, lebih pol itu memang masih nampak kadang-kadang dibandingkan dengan yang lain. Mohon diperhatikan. Satu, masalah surat Taubat itu sudah kita takdir dari zaman dulu. Memang itu bid'ah. Tidak ada orang berdosa kepada Allah lalu minta persaksian kepada manusia, dipersaksikan kepada manusia, itu jelas bid'ah. Yang kedua itu ghairu ta'addub, tidak beradab, karena tobat itu kepada Allah, tidak ada hubungannya dengan manusia, kecuali di negara Islam. Tapi itu dosa-dosa tertentu, seperti yang karena negara Islam, karena imamnya berkewajiban melaksanakan hukum had, maka dia melapor atau dia dilaporkan, misalkan perzinahan waliyahillah, itu perlu dilaporkan, lalu imamnya menghukum dengan hukum had. Kalau hanya melapor saya berdosa begini, nah itu tidak ada contohnya, itu mukhalafah. Tapi memang di situ tertulis tobat kepada Allah, lalu kami persaksikan kepada imam. Ini kesalahannya. Bertobatnya di situ tertulis kepada Allah, tapi akhirnya kalimat yang tersebar tobat kepada bapak imam, tobat oleh bapak imam, nah gitu orang awam. Jadinya begitu, jadi salah paham begitu. Sebenarnya itu bid'ah, juga bid'ah besar itu, karena itu menyalahi sunnah Nabi. Harusnya dosa itu ditutup, hubungan dia dengan Allah, sunnahnya Nabi malah dibuka, dientrek-entrek kemana-mana. Lalu imamnya juga nggak bisa menegakkan hukum had, dia dosa besar, nggak bisa Allah. Dia menampung laporan, dia nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa. Seharusnya yang benar ya biarkan, kasih nasihat, tobatlah kepada Allah, kasih cara-cara tobat, itu sudah selesai. Nah, itu insya Allah secara umum teman-teman hijrah sudah
paham. Yang kedua tadi masalah menghilangkan syubhat-syubhat tadi. Memang harus berjuang. Saya masih ingat ya, doa yang sering dipakai yang ada bunyinya waswasatis sadar. Ya Allah, hilangkan gangguan di dada saya. Kalau pas di Arab saya sering minum zam-zam untuk ngilangin itu. Memang saya berdoa, ya Allah hilangkan syubhat saya, hilangkan doktrin yang tertancap di hati saya ini. Baru minum zam-zam, bismillah. Sampai akhirnya saya bersih, saya duduk enak bersaudara dengan berteman dengan orang Saudi, menghormat orang Syekh Sudah, Syekh Suraim, guru-guru kami yang memang ahli di sana. Hormat kita taklim dengan lahir batin, nggak hapus-hapus lagi, nggak menganggap bohong-bohongin lagi. Jadi memang harus berjuang. Berjuangnya ya pertama ilmunya harus terus. Ada takdir syubhat itu dibaca terus bagi yang baru, dengarkan terus diulang-ulang. Karena kalau hanya sekali itu belum. Karena kita sudah 30 tahun terus setiap hari. Berarti bandingannya harus berkali-kali itu dengarkan sampai hafal, nanti sambil berdoa, ya Allah hilangkan ini, hilangkan syubhat ini, hilangkan syubhat ini. Insyaallah demikian. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Jazakallahu khairan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.